Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video ini saya akan membahas mengenai pengolahan limbah dan lingkungan yang merupakan rangkuman dari pertemuan 1 sampai 3. Sebelum itu, saya Muhammad Syarifullah dengan NIM 43225106. Materi ini mencangkup konsep dasar limbah, karakteristiknya, hingga analisis studi kasus pencemaran lingkungan. Limbah adalah semua material atau zat yang dihasilkan dari aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, limbah tidak hanya sekedar sampah, melainkan mencerminkan bagaimana sistem produksi dan konsumsi kita berjalan. Artinya, semakin banyak limbah, semakin tidak efisien sistem tersebut. Adapun macam-macam limbah. Limbah dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya menjadi limbah padat, cair, dan gas. Contohnya, limbah padat seperti sampah rumah tangga dan limbah konstruksi. Limbah cair seperti air buangan domestik, serta limbah gas seperti emisi kendaraan. Selain itu, berdasarkan sifatnya, limbah dibagi menjadi organik, anorganik, dan B3. Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan metode pengelolaan yang tepat. Jika salah dalam mengelola jenis limbah, maka dampak pencemaran justru bisa semakin besar. Adapun sumber limbah berasal dari berbagai aktivitas seperti domestik, industri, komersial, serta pertanian. Limbah domestik berasal dari rumah tangga seperti sisa makanan dan deterjen, sedangkan limbah industri berasal dari proses produksi yang sering mengandung bahan kimia. Sumber limbah ini sebenarnya mencerminkan pola hidup manusia, semakin tinggi konsumsi, maka semakin besar limbah yang dihasilkan. Adapun penyebab limbah, timbulnya limbah disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, urbanisasi, kurangnya kesadaran, serta sistem pengelolaan yang tidak memadai. Artinya, masalah limbah bukan hanya karena manusia menghasilkan sampah, tetapi juga karena sistem dan kebijakan yang belum mendukung pengelolaan yang baik. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi limbah sejak awal, reuse memanfaatkan kembali, dan recycle mendaur ulang menjadi produk baru. Sebaliknya, metode open dumping atau pembuangan terbuka tidak direkomendasikan karena dapat mencemari tanah dan air tanah. Artinya, pengolahan limbah yang baik harus berbasis sistem, bukan sekedar membuang. Adapun karakteristik limbah cair. Karakteristik limbah cair dapat dilihat dari parameter fisika dan kimia. Parameter fisika meliputi suhu, warna, dan bau yang dapat menunjukkan kondisi awal pencemaran, sedangkan parameter kimia seperti pH, BOD, dan COD digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran secara lebih mendalam. Semakin tinggi nilai BOD dan COD, maka semakin tinggi tingkat pencemaran air. Adapun karakteristik limbah padat. Limbah padat memiliki karakteristik seperti komposisi, kadar air, densitas, dan potensi pencemaran. Kadar air mempengaruhi terbentuknya licet yang dapat mencemari air tanah, sedangkan densitas penting dalam perencanaan pengangkutan dan landfill. Artinya, karakteristik ini menentukan bagaimana limbah harus dikelola agar tidak merusak lingkungan. Permasalahan limbah sebenarnya bukan hanya soal jumlah, tetapi sistem pengolahan yang masih linear, yaitu ambil, pakai, lalu buang. Fenomena open dumping menunjukkan bahwa limbah dibuang tanpa pengelolaan, sehingga menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, kurangnya pemilahan dan keterbatasan infrastruktur semakin memperparah masalah. Jadi, masalah utamanya bukan limbahnya, tetapi sistem yang belum terintegrasi. Lalu pada bagian ini saya akan membahas studi kasus pencemaran air di saluran Jalan Nias 1 Kabupaten Jember yang berfokus pada analisis kualitas air serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di saluran air Jalan Nias 1 Kabupaten Jember yang dipilih karena kondisi airnya terlihat keruh, berbau tidak sedap, dan terdapat endapan dasar di saluran.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang dengan observasi langsung serta pengukuran parameter air menggunakan data primer dari lapangan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis parameter, yaitu parameter fisika dan kimia. Parameter fisika meliputi suhu air dan TDS atau zat terlarut, sedangkan parameter kimia yang digunakan adalah pH. Parameter-parameter ini dipilih karena dapat menunjukkan kondisi air, kualitas air, dan keberadaan zat tercemar. Hasil pengukuran menunjukkan suhu air sebesar 37 derajat Celcius, sedangkan suhu udara sekitar 32,1 derajat Celcius. Selisih suhu sebesar 5 derajat ini melebihi standar baku mutu yang seharusnya hanya sekitar 3 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa air tidak memenuhi standar dan mengindikasi adanya pencemaran, khususnya pencemaran termal. Lalu hasil pH, pengukuran pH dilakukan pada 3 titik sampel. Pada sampel A memiliki pH 6,5 dan masih memenuhi standar, sedangkan sampel B memiliki pH 5,9 yang tidak memenuhi standar karena bersifat lebih asam. Sementara itu sampel C memiliki pH 6,1 yang mendekati batas. Penurunan pH ini menunjukkan adanya pencemaran kimia yang kemungkinan berasal dari limbah domestik. Lalu pada hasil TDS, nilai TDS pada ketiga sampel yaitu 218, 268, dan 306 mg per liter. Nilai ini masih berada di bawah standar maksimum yaitu 1000 mg per liter. Namun terlihat adanya peningkatan dari sampel A ke C yang menunjukkan potensi peningkatan pencemaran jika tidak dikendalikan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh skor suhu sebesar -3, pH sebesar -2, dan TDS sebesar 0 sehingga total skor adalah -5. Menurut metode USEPA, nilai ini termasuk dalam kategori cemar ringan atau kelas B. Artinya air sudah tercemar meskipun belum pada tingkatan yang parah. Adapun sumber dan penyebabnya, pencemaran ini disebabkan oleh limbah domestik yang dibuang langsung ke saluran air tanpa pengolahan. Sumber limbah berasal dari aktivitas rumah tangga seperti dapur, kamar mandi, dan cucian. Selain itu, faktor lain yang berperan adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta tidak adanya sistem pengelolaan limbah yang efektif. Lalu dampak pencemaran ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti air menjadi keruh dan berbau, serta menurunnya kualitas lingkungan. Selain itu, pencemaran juga dapat mengganggu ekosistem perairan. Dari sisi kesehatan, kondisi ini berpotensi menyebabkan penyakit seperti hepatitis A, serta meningkatkan risiko infeksi bagi masyarakat sekitar. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa air di saluran Jalan Nias 1 telah tercemar dengan kategori cemar ringan yang disebabkan oleh pembuangan limbah domestik secara berlebihan. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menjadi lebih parah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti mengurangi pembuangan limbah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan sistem pengolahan limbah yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.